Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fahadatul mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para guru, para hujjaj, dan juga para tokoh masyarakat. Ya, mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami. Dan tentunya yang kami hormati para hadirin, para jamaah, para bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Allah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam. Dan tentunya semoga dengan hadirnya kita, berkumpulnya kita bersilaturahim di tempat yang mulia ini, kita semua mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa orang yang membaca satu kali salawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan 10 rahmat tiap kali dia membaca salawat. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan juga kerabat kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bahasan kita kali ini adalah yang kedua daripada suratul Fatihah. Nah, inilah faidahnya kita. Ada para ulama yang di situ menjelaskan tentang firman-firman Allah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya kita pernah bahas bahwa ulama di situ meriwayatkan bahwa seluruh kitab suci itu maknanya dikumpulkan di Al-Qur'an. Al-Qur'an diringkas lagi 30 juz itu 114 surat diringkas lagi di Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkas lagi itu bismillah. Bismillah masih juga diringkas di titiknya pada huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bikana makana, biyakunu mayakunu. Sesuatu yang telah ada atau yang saat ini atau bahkan nanti ada, semuanya ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya orang yang baca Al-Quran, Allah akan kuatkan imannya, Allah hapus dosanya, Allah kabulkan segala doa-doanya. Makanya ulama itu mengajarkan kalau ada hajat kita berkumpul misalkan, supaya berkumpulnya kita itu dapat faidah, maka di situ kita baca Fatihah. Bahkan ada ulama yang mengajarkan kalau kita ingin keluarga kita selamat dunia akhirat, itu jangan lupa tiap hari kita bacakan Fatihah untuk keluarga kita. Misalkan anaknya ada 3, istrinya 1, berarti ada 4 orang. Ya. Tiap orang itu dibacain Fatihah masing-masing 1. Ya, misalkan untuk istrinya, saya niatkan untuk istri saya Fulan binti Fulan Al-Fatihah dibaca. Kemudian anak pertama saya Al-Fatihah, kedua dan seterusnya. Itu kalau orang yang melazimkan rutin dia mengirimkan Fatihah, maka di situ apa? Bukan cuma kita dijaga, bahkan di situ para malaikat turun menjaga kita dan keluarga kita daripada kita untuk berbuat maksiat dan hal-hal yang buruk lainnya. Nah, itu fadilahnya dengan kita membaca Al-Quran, khususnya suratul Fatihah. Nah, di sini kita akan membahas lanjutannya, yaitu pada lafaz Maliki Yaumiddin. Di sini mimnya panjang atau pendek? Pendek. Ya. Kalau di Al-Qur'an yang biasa kita baca itu panjang. Gitu. Maliki, ya, maksudnya Allah itu sebagai raja. Ini salah ya harokatnya. Harusnya di atas, ya. Yaumiddini, ya, pada hari kiamat, ya.
Din ini kalau dalam bahasa Arab sebetulnya artinya agama. Dinul Islam, agama Islam. Kok bisa di situ diartikan hari kiamat? Makanya di sini ada penjelasannya. Ai itu maksudnya artinya al-jaza'u, ya. Yaitu apa? Maaf, al-jazai, yaitu pembalasan. Wa huwa, adapun yaumiddin ini, ya, yaumul qiyamati, ya, yaitu hari kiamat. Ya, ini yaumul qiyamah ini sebagai khabar, yang memberikan kabar berita, ya. Wa khussa, dan dikhususkan, ya, dan dikhususkan apa? Bidzikri, dengan yang disebutkan. Maksudnya yang disebutkan itu apa? Ini Maliki Yaumiddin, Allah itu merajai hari kiamat. Li'annahu, karena sesungguhnya, ya, la malika zahiran, la malika, tidak ada raja, zahiran, secara nyata, fihi, pada hari yaumiddin atau hari kiamat, li ahadin, bagi seorang pun, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Bidalilin, dengan dalil, ya, limanil mulkul yaum, ini ayat Al-Quran, ya. Liman, bagi siapa, al mulku, yaitu kerajaan, al yaum, pada hari kiamat, lillahi, yaitu hanya Allah saja, ya. Nah, lanjutnya, waman, dan barang siapa, qara'a, yang membaca, maliki. Nah, ini tadi di sini kan malikinya ini pendek, sedangkan lafadz ini maknya panjang, ya. Membaca maliki, fa ma'nahu, maka maknanya maliki ini malikul amri, ya, pemilik sesuatu atau perkara, kullihi, seluruhnya, fi yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Ai, artinya, huwa, yaitu Allah, mausufun, disifati. Jadi sifat itu adalah sesuatu yang menempel pada diri kita umpamanya, dan itu tidak bisa dipisahkan, ya. Bidzalika, dengan malikul amri ini, daiman, yaitu artinya apa? Selamanya. Ka ghafiriz dzambi, sebagaimana sifat Allah ghafiriz dzambi, yang mengampuni dosa. Fasahha, maka betul. Apa yang betul? Wuqu'uhu, ya, tempatnya Allah itu, ya, sifat, ya, sifatun, sebagai sifat, lima'rifatin, bagi yang sudah diketahui, apa? Yaitu Allah. Nah, kita akan membahas pada kalimat ini. Di sini ada perbedaan dalam membaca lafadz Maliki Yaumiddin. Ada ulama yang membaca maknya itu pendek, ada yang membaca maknya itu panjang. Dan kita yang berlaku ini panjang apa pendek? Panjang pendek? Panjang, ya kan? Kalau kita lihat di Al-Quran, itu Maliki Yaumiddin itu panjang. Yang pendek itu ada di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Enggak, malikin nas. Maknya pendek tuh yang di An-Nas. Nah, bedanya apa? Pertama, kalau yang dibaca pendek ini artinya raja, ya. Allah itu raja pada hari kiamat, gitu. Kemudian kalau dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, Allah itu pemilik hari kiamat. Yang benar mana? Dua-duanya betul, gitu. Nah, sehingga di sini berpengaruh dalam cara membaca. Ada yang membaca, kalau kita biasanya panjang,
Maliki yaumiddin. Ada yang membaca pendek, Maliki yaumiddin. Nah, ketika di wasol itu jadi berbeda. Kalau kita yang dibaca panjang, kan kalau di wasol itu berarti di akhir ayat itu dibaca kan, Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Di wasol seperti itu kita yang biasa. Ada yang membaca yang maknya dibaca pendek itu Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ini mi-nya ini dibaca nih yang saya tunjuk itu. Ada yang di situ di wakaf di apa? Disukunkan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Itu. Ada yang disukunkan lebih panjang lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ada lebih panjang lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ya, ini adalah qiraat atau cara membaca Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti kita akan bahas kenapa itu bisa berbeda-beda, gitu ya. Nah, di sini kalau dibaca Maliki itu artinya adalah sebagai raja. Tidak ada raja zahiran fihi li ahadin illallah ta'ala. Bahwa pada hari kiamat tidak ada yang menjadi raja, nggak ada presiden, perdana menteri atau pimpinan di sana, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau melihat struktur di masyarakat itu kan ada RT, RW, ya, lurah dan ke atas seterusnya. Ada pimpinan atau mungkin di lembaga pendidikan kepala sekolah, dekan, rektor dan seterusnya. Nah, tetapi di sana apakah ada? Tidak ada. Semuanya sama kecuali yang menjadi raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tetapi yang kedua itu mengartikan waman qara'a maliki fa ma'nahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamati. Kalau yang kedua membaca bacaan maknya itu panjang, artinya apa? Pemilik. Allah yang memiliki segala perkara yang ada di hari kiamat tersebut. Contoh kalau kita mengerjakan sesuatu, misalkan saya sedang mengetik. Saya mengetik sambil masak, misalkan entah itu masak nasi, masak gorengan, nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena ada dua pekerjaan yang berbeda. Itu manusia terbatas. Tapi Allah mengerjakan semua dalam satu waktu itu bisa. Begitu. Kemudian misalkan ada orang yang kemarin saya pernah bahas, ada orang berbicara sama kita satu orang. Mungkin dengan satu orang itu dia cerita kita paham. Tapi kalau ada 3 atau sampai 5 orang ngomong sama kita dengan pembahasan yang berbeda-beda, apa kita bisa paham? Gak bisa, gitu. Tapi Allah mendengar semuanya, bukan hanya 5 bahkan miliaran, seluruhnya Allah dengar dan Allah paham itu semua. Dan bukan hanya yang terucap di lisan, yang bahkan di dalam hati Allah mendengar dan Allah memahaminya. Bahkan sebelum dia ngomong Allah udah tahu. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini pada hari kiamat yang menjadi raja itu nggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita bahas bahwa nanti di hari kiamat, ya ketika pas kiamat itu semuanya mati, jin, setan, malaikat, bahkan iblis semua mati kecuali 4 malaikat. Ya, malaikat Israel, malaikat Israfil yang meniup sangkakala, kemudian malaikat Jibril dan malaikat yang pemikul arsy. Ya, setelah itu semuanya mati, tinggal 4 malaikat ini, dan kemudian apa? Keempat malaikat itu satu persatu dicabut nyawanya, dan terakhir adalah malaikat Israel, paling terakhir mati, nyawanya dicabut dengan dirinya sendiri yang mencabut nyawanya. Kemudian setelah itu apa? Tidak ada lagi yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat seperti itu. Ya. Dan kondisi pada hari kiamat itu bagaimana? Bahwa seluruh manusia pada saat itu, Islam itu cuma tinggal nama. Orang gak ada yang sholat, pengajian kayak gini gak ada, masjid udah gak ada lagi orang yang sholat, yang baca Quran gak ada baca Quran, orang pergi umroh haji gak ada. Kenapa? Ka'bah sudah hancur, situs-situs Nabi sudah tidak ada,
hancur sudah. Islam hanya tinggal nama. Ya. Tetapi apa? Itu tadi, selama masih ada orang situ berzikir menyebutkan Allah, Allah, Allah. La taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allah, Allah. Makanya kan itu tadi bismillah, dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Dia apa? Ingat sama Allah selama masih ada satu orang di situ, dijaga itu dunia. Ya. Nanti ketika itu apa? Ketika itu pada satu hari malam, kemudian pagi. Ketika pagi kan biasanya terang, itu masih gelap. Selama satu harian, besok lagi satu malam, kemudian pagi masih gelap lagi. Terus seperti malam beberapa hari. Ketika pada waktu terakhir, ya, matahari timbul, ternyata timbul dari sebelah barat. Orang baru paham, wah mau kiamat. Akhirnya apa yang pertama dicari? Itu yang pertama dicari oleh orang, yaitu kitab suci Al-Quran. Orang pada ke masjid, ke majlis taklim, ke musola, ke TPA, dicari itu Al-Quran. Apa? Al-Quran sudah tidak ada, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa bertemu dengan namanya Al-Quran, masih bisa baca Quran, masih mendengar bacaan Al-Quran. Ini merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pada lafaz selanjutnya di sini, iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami meminta pertolongan. Maaf, ini saya turunkan sedikit. Oke. Artinya nakhussuka, kami mengkhususkan kepadamu. Maksudnya kepada siapa? Kepada Allah. Bil ibadati, dengan ibadah. Min tauhidin, dari tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Wa ghairihi, dan selainnya tauhid. Jadi kalau ada ini kan hi nih, itu baliknya ke tauhid. Ini pasti nih. Kalau ini min, ini pasti dibaca din, dan ini ada wawu, namanya wawu ataf. Sehingga apa? Ini merupakan bagian dari kata kalimat ini, sehingga ini dibaca kasroh juga. Wa ghairihi, nggak mungkin wa ghairuhu, gitu. Wa ghairihi, dan selainnya tauhid ini. Wa natlubu, dan kami mencari. Ini kan bisa atlubu, saya mencari. Tatlubu, kamu mencari. Natlubu, kami mencari. Al ma'unata, kepada pertolongan. Alal ibadati, atas ibadah. Wa ghairiha, dan selainnya ibadah. Nah, pada lafaz ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bagaimana caranya? Yaitu bil ibadati. Cara kita minta tolong sama Allah dengan ibadah. Kalau kita minta tolong sama orang kan ada yang pakai kirim SOS, datang bantuan, kan gitu. Kita kirim chat atau kita nelpon, kita minta tolong sama Allah. Bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah ibadah. Bukan kita cuma ngomong, ya Allah bantuin saya dong, enggak. Dengan ibadah, artinya itu sama kita dengan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah yang bagaimana? Min tauhidin, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid itu adalah kita berbicara tentang iman. Berbicara tentang iman itu namanya akidah. Akidah kita ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di dalam akidah kita, hukum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ya, hukum akli, berdasarkan akal. Akli ini dibagi menjadi 3. Ada wajib akli. Wajib itu harus ada. Contoh apa? Contoh kita pernah belajar sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, gitu kan? Wah, wujud ada, Allah harus ada. Contoh misalkan adanya kitab ini, pasti ada yang di situ menulisnya, pasti ada pabriknya, pasti ada di situ proses penulisan dan lain sebagainya. Nggak mungkin kitab ini ada dengan sendirinya. Maka adanya alam ini pasti ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Itu namanya wajib akli. Ya.
Kemudian yang kedua adalah mustahil akli, mustahil bagi akal. Contoh apa? Misalkan Allah katanya sebagai Tuhan, kemudian apa? Allah itu adalah zat yang di situ bisu, tuli, buta dan lain sebagainya. Masuk akal enggak? Enggak. Oh, itu mustahil bagi Allah. Yang ketiga adalah jaiz, boleh. Ya, Allah bisa berkehendak mau atau tidak, itu urusan Allah. Ada orang ahli dalam bidang ekonomi, pendidikannya tinggi ekonomi, enggak kaya-kaya. Ada orang enggak lulus SD jadi orang kaya. Ada orang yang punya kompetensi di bidang pemerintahan tetapi jadi bawahan. Justru yang tidak punya kompetensi ada di atas dan lain sebagainya. Itu kehendak Allah loh, kayak gitu. Gitu. Artinya apa? Bisa jadi ada sesuatu yang memang sudah kita rencanakan, tetapi Allah punya rencana yang lain. Tetapi kita harus ya tetap pada prosesnya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah hukum syar'i. Hukum syar'i ini berdasarkan daripada dalil wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang di situ diberikan oleh Rasul, ambil, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang di situ dilarang, jauhi. Nah, ini kalau nggak ada ulama repot. Ya. Kalau kita memahami itu secara pemikiran kita cuma ada dua, berarti kalau disuruh kerjakan, kalau dilarang jauhi. Kan gitu. Nah, ulama memberikan pengertian, kalau disuruh kerjakan itu ada dua. Yang pertama apa? Kalau disuruh kita kerjakan bisa jadi satu, wajib, gitu kan? Sholat 5 waktu wajib. Kalau kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Ada dua yang disuruh sama Rasul, ada yang bersifat sunnah. Misalkan apa? Kita puasa Senin Kamis, kita bersedekah, kita baca Quran dan lain sebagainya. Nah, ternyata yang disuruh itu bisa berakibat hukum menjadi dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Wa man nahakum anhu fantahu, kedua yang itu apa yang dilarang oleh Rasul jauhi. Yang dilarang apa saja? Bisa jadi ada yang bersifat haram. Kita dilarang oleh Rasul untuk meminum khamr. Khamr itu sesuatu yang memabukkan, entah itu minuman, makanan ataupun berupa pil dan lain sebagainya. Selama itu memabukkan maka itu haram. Gitu. Kemudian ada yang ketiga, ada yang selanjutnya, yaitu bisa jadi makruh. Makruh itu dilarang, cuma tidak sampai dosa. Ada orang makan jengkol di warung, ya, dari warung dia datang ke Majelis Al-Ikhlas, kemudian mohon maaf buang air kecilnya di masjid. Udah gitu tiap toilet dia masuk, itu baunya nggak hilang-hilang kalau jengkol. Ya, kalau jengkol itu baunya nggak hilang-hilang, bisa sampai 1 hari itu, gitu. Itu yang jadi akibat siapa? Jamaah yang lain. Dosa enggak? Ya enggak, tapi itu makruh, kan kayak gitu. Nah, itu berarti ada 4. Ya, kalau kita cuma membahas itu saja ada 4, tetapi ulama pinter. Kalau enggak disuruh, enggak dilarang, apa artinya? Ini kagak disuruh, enggak dilarang, artinya boleh. Itulah yang kemudian ada namanya hukum mubah. Nah, ini hukum syariat. Kemudian yang ketiga itu adalah hukum adi. Hukum adi itu adalah hukum kebiasaan, adat. Yang pertama, ada karena ada. Saya kenyang. Kenapa? Karena makan. Itu yang pertama. Saya kenyang karena makan. Yang kedua, tidak ada kenyang karena tidak makan. Tidak ada karena tidak ada. Kemudian ini yang pertama, itu ada karena ada, tidak ada karena tidak ada. Yang ketiga, ada karena tidak ada. Di tempat yang dingin ini AC-nya dingin, saya kedinginan. Kenapa? Karena saya nggak pakai jaket, nggak pakai selimut. Adanya dingin karena tidak ada jaket. Adanya dosa kita melakukan karena tidak adanya kita usaha untuk menjauhi itu. Kan begitu? Kemudian yang keempat adalah tidak adanya dingin karena kita pakai jaket. Kita nggak dapat dosa. Kenapa? Karena kita menjauhi maksiat. Nah, itu kan hukum sebab akibat kayak gitu. Nah, ini kita tidak terlepas dari 3 hukum itu, hukum akli, syariat, dan juga hukum adi. Dan ini nanti berkembang. Nah, makanya itu pentingnya tentang kita mempelajari ilmu tauhid, yaitu tentang akidah. Kita mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Kami mencari pertolongan dengan ibadah. Ibadah ada 2. Ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh.
Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang di situ bersifat ritual. Kita sholat, baca Quran, kemudian kita umroh, kita haji, itu ritual. Ada ghairu mahdhah, apa? Senyum, ketemu tetangga senyum, ya, kemudian menyapa orang, kemudian membantu orang nyebrang jalanan, gitu. Itu kan bukan bentuk ibadah, tetapi apa? Itu ibadah dalam bentuk ghairu mahdhah. Dan sebetulnya Rasul sangat menganjurkan ibadah ghairu mahdhah ini yang disebut dengan ibadah sosial.